Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya memasangkan rigging atau penanaman sistem kerangka pada karakter animasi 2D. Nah, gimana caranya? Yuk kita simak video berikut ya. Jadi pertama-tama kita sudah berada di software pengolah animasi 2D yaitu Moho Animation. Langkah pertama itu kita harus membuat lembar kerja baru. Caranya kita klik file di sini, lalu kita klik new. Maka akan muncul lembar kerja baru seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya kita meletakkan karakter animasi 2D yang sudah kita desain minggu lalu ya. Kita akan import karakter animasi tersebut ke layout Moho kita. Jadi yang pertama-tama kita harus cari file ya, klik file di atas, lalu kita pilih import. Setelah itu kita pilih yang general import, kita klik ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke menu pop-up. Jadi teman-teman bisa cari di mana teman-teman simpan file PSD atau layered file dari karakter animasi 2D yang sudah kita desain minggu lalu ya. Misalnya ini ya, Jirok karakter ini. Jadi kita klik Jirok karakter, kemudian kita pilih open. Nah, setelah open maka pada Moho akan muncul pop-up window seperti ini, import layers individually. Jadi secara default otomatis maka Moho akan menyarankan kita mengimport file karakter tersebut secara individu. Nah, nanti akan muncul layer-layer seperti yang ada pada settingan Photoshop kita atau layered filenya. Kita klik saja individually ya. Jadi maka secara otomatis file yang muncul seperti ini. Nah, jadi sudah include dengan layered filenya. Jadi kita sudah desain minggu lalu desain karakternya per layer ya. Jadi setiap anggota tubuh karakter itu bertempat pada masing-masing layernya. Jadi layernya beda-beda. Misalnya layer mata, layer mulut, layer alis, kemudian ada daun, body karakter, dan tangan serta kaki. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita akan menghapus beberapa layer yang tidak perlu. Misalnya layer sketch kita hapus, kemudian watermark layer juga kita tidak perlukan, kita hapus ya. Lalu beberapa misalnya layer backgroundnya, jadi kita hapus juga seperti ini. Oke, nah jadi kita hanya memerlukan layered karakternya saja ya, karakter dalam bentuk per layer seperti ini ya. Nah, kenapa kita memerlukan karakter per layer? Karena kita akan menggunakan teknik cutout dan juga teknik rigging, di mana teknik cutout tersebut yaitu cut out, jadi memotong keluar, itu artinya ya, memotong keluar per bagian tubuh karakter. Misalnya jadi body karakter itu beda, kemudian tangan karakternya beda, tangan karakter kiri, tangan karakter kanan, kaki kiri dan juga kaki kanannya kita cut out ya, atau kita potong keluar. Nah, itulah teknik memudahkan untuk memasang sistem skeletal atau sistem kelangka, atau kita sebut di mata kuliah ini adalah rigging gitu ya. Baik, nah setelah itu kita kecilkan karakternya supaya tidak keluar dari layout layarnya ya, atau layarnya ya, atau layout daripada aspek rasio Moho-nya. Nah, jadi teman-teman bisa Ctrl J pada keyboard untuk mengecek. Nah, jadi yang hitam, warna hitam di luar kotak ini adalah space yang tidak tertangkap oleh kamera daripada Moho. Nah, sedangkan yang tidak hitam yang ada di karakter ini atau di dalam kotak itu adalah yang bisa tertangkap oleh kamera. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kotak ini akan tertangkap oleh kamera pada Moho. Oke?
Itu ya pengetahuan tentang kamera. Kita akan bahas lebih dalam lagi di next pertemuan ya, atau di pertemuan tentang kamera pada animasi. Next ya, kita Ctrl J lagi. Sekarang kita akan belajar memasang tulangnya atau riggingnya gitu ya. Oke. Jadi kita turunkan dulu timelinenya. Oke. Oke, ya kita paskan di sini ya. Baik. Nah, sebelum itu layer daripada karakter ini itu kita harus convert dulu untuk menjadi layer bones supaya kita bisa memasangkan tulangnya. Kalau masih dia seperti ini belum terconvert, jadi kita tidak bisa memasangkan bones atau sistem kerangka atau rigging tersebut. Nah, jadi caranya gimana? Jadi kita klik dulu, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih convert to bone. Kita klik, maka gambar layer tadi ya, gambar folder tadi akan berubah menjadi gambar tulang. Itu artinya bahwa layer G-Rock characters ini atau karakter animasi ini sudah terconvert jadi layer bones, yang dimana kita bisa menanamkan sistem kerangkanya atau riggingnya. Baik ya. Oke, jadi kita di sini ada tools yang namanya add bone. Add bone ini fungsinya untuk menambahkan rigging, menambahkan tulang gitu ya, atau sistem kerangka pada karakter animasi. Jadi kita klik dulu, kita klik kiri, lalu kita pasang bone utama di bagian pusarnya. Kita klik kiri tahan, lalu kita geser ke kanan atau ke kiri atau ke bawah. Jadi boleh, terserah teman-teman ya. Kalau saya biasanya ke kanan. Nah, kenapa kita meletakkan posisi daripada tulang pertama itu ada di bagian pusar karakter? Karena titik tumpu daripada karakter tersebut sebenarnya ada pada bagian panggulnya atau pinggangnya, seperti itu. Jadi hierarki atau pusat daripada hierarki bone sistem kerangka pada manusia atau misalnya makhluk berkaki dua ada pada panggulnya, seperti itu ya. Oke, nah setelah kita tambahkan bones, lalu kita teruskan lagi. Nah, jadi ini ada yang namanya select bone. Jadi misalnya kalau kita klik ini select bone dan kita klik sembarang di luar seperti ini, maka bones itu tidak akan terseleksi. Jadi kita tidak bisa memodifikasi, menambahkan atau mengedit bones tersebut. Kita harus menseleksinya seperti ini dan dia akan menjadi warna merah. Jika teman-teman ingin menambahkan bones lagi, seperti itu ya, atau memodifikasi atau memanipulasinya. Oke, jadi kita klik dengan bone select ini, select bone, lalu kita klik sampai warna merah, lalu kita kembali ke add bone lagi. Kita klik, lalu kita tambahkan dari sini, dari pangkalnya, kita tambahkan satu bones untuk menjadi tulang daripada body karakternya. Nah, ya. Masih terseleksi merah, kita teruskan tambahkan lagi untuk ke tangkainya. Oke. Masih terseleksi merah, kita tambahkan lagi untuk ke daunnya. Nah, kemudian kita klik select bone dan kita klik di luar, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya parent bones atau untuk melihat hierarkinya. Jadi, jika teman-teman perhatikan di sini, ada suatu hierarki dari penulangan yang tidak boleh dirubah atau tidak boleh salah. Misalnya di bones body itu hierarkinya harus dari bones utama. Ya, karena bones utama ini adalah penopang daripada bones bodinya. Begitu juga bones daripada tangkai daun itu penopangnya adalah bones body, sedangkan bones daun penopangnya adalah bones tangkai. Jadi ini adalah sistem parent bones dan child bones, di mana parent bones itu adalah penopang atau orang tua tulang, sedangkan child bones-nya adalah anak atau turunan daripada parent bones tersebut. Jadi bones utama itu menurunkan tulang berupa tulang body untuk body, lalu tulang body menurunkan tulang untuk tangkai daun, dan tulang tangkai daun ini menurunkan tulang untuk daunnya, seperti itu. Jadi parents bone dan child bones. Nah, setelah itu kita kecilkan lagi seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi untuk bones kakinya. Nah, bones kaki itu kita harus klik dulu pada bones utama. Kenapa?
Karena bones kaki itu harus muncul atau penopangnya adalah bones utama, bukan daripada bones body ini. Karena bones kaki merupakan child bones daripada bones utama ini. Jadi kita harus seleksi dulu bones utamanya ya. Nah, setelah terseleksi merah seperti ini, kita akan tambahkan bonusnya. Jadi kita add bonus lagi dan kita tambahkan seperti ini. Kita klik kiri tahan, lalu kita tambahkan di bagian sampai lututnya. Oke, ini untuk tulang paha. Masih terseleksi merah, kita tambahkan lagi bonusnya untuk betisnya. Oke, setelah betis baru kita ke kaki, gitu ya. Nah, pembuatan bones pada kaki maupun tangan itu harus ada derajatnya sedikit ya, tidak harus lurus begitu ya. Jadi tidak boleh lurus, supaya apa? Supaya kita nanti mudah untuk membatasi pergerakan daripada sendinya. Jadi harus agak mereng seperti ini, gitu ya. Oke, nah setelah itu kita klik lagi bones utama, lalu kita bikin yang serupa dengan bones pada kaki kiri karakter. Kita klik lagi sampai lutut, lalu kita tambahkan lagi di sini. Kemudian kita tambahkan bones untuk kakinya. Oke, sudah selesai. Nah sekarang kita akan buat bones daripada tangannya. Yang parents bone daripada tangan itu adalah bagian bodinya ya. Jadi bagian bodinya adalah parents bones-nya. Kita mulai dari body dulu ya. Lalu kita mulai tambahkan di sini. Kita bikin di sini untuk bagian lengan atas, kemudian bagian lengan bawah dan bagian telapak tangannya ya. Lalu kita mulai dari sini lagi. Jangan lupa kita klik dulu bagian bones body-nya. Lalu kita tambahkan bones untuk lengan atas, kemudian lengan bawah dan telapak tangannya seperti itu. Oke. Nah, jadi secara umum bones kita atau rigging kita hampir selesai ya, hampir selesai. Kita bisa menggerakkan, coba kita gerakkan dengan manipulate spoon-nya. Oke. Nah, kita gerakkan. Jadi dia sudah berhasil menempel pada karakter animasi kita, tapi tidak tertempel dengan rapi. Jadi ketika kita menggerakkan bones-nya, itu kelihatan terjadi distorsi atau perubahan bentuk daripada organ tubuh karakternya ya, atau daripada bagian-bagian tubuh karakternya seperti ini. Jadi belum rapi ya. Jadi bagaimana cara merapikan? Pertama-tama kita harus mengatur dulu bone strength-nya. Kita klik di sini. Bone strength. Nah, bone strength itu ibaratnya adalah sebuah lem yang ditempelkan dari bones ke skin atau kulit karakternya atau permukaan visual karakter. Jadi istilahnya adalah bones itu jika kita nolkan bone strength-nya, kita set 0 misalnya. Kita set 0 di sini ya. Kita bisa klik kiri, klik tahan ke kiri untuk setting mengecil bone strength-nya dan klik kiri ke kanan tahan untuk membesarkan bone strength-nya. Nah, misalnya kita kecilkan bone strength-nya, maka bones atau tulang ini tidak melekat kepada skin karakternya. Tidak melekat. Ya, sehingga bone strength ini ibaratnya sebuah lem yang menempelkan kerangka atau tulang ke kulit karakternya. Ya, jadi simple kan? Nah, sekarang agar dia mengurangi distorsi, maka solusinya adalah kita kecilkan volume daripada bone strength atau lemnya tersebut ya. Jadi kita klik kanan, mungkin tidak lebih dari lebar atau besaran daripada permukaan desainnya. Misalnya segini aja. Ya, kalau ini itu kelebihan lemnya. Jadi dia kayak ngeluber gitu. Ya, jadi kita kecilkan seperti ini. Oke. Dan kita lakukan hal yang sama pada seluruh bones. Ya, kita kecilkan saja. Mungkin bagian 0,15 atau 0,14. Kita coba kecilkan untuk mengurangi distorsinya.
Oke. Oke. Oke, kita anggap sudah ya. Kita anggap sudah dan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, jadi ini masih ada distorsi tapi tidak separah yang tadi ya. Jadi ini memang kita belum setting supaya lemnya atau bonus strength-nya secara spesifik menempel pada masing-masing visual atau bagian tubuh karakternya. Jadi ini memang sudah menempel tapi tidak spesifik. Yang maksud saya spesifik adalah bonus 1, 2, 3 ini itu sudah menempel ke kulit karakter atau visual karakter tapi tidak spesifik menempel ke bagian tangan kiri karakter seperti itu. Seperti juga bonus badan ini tidak spesifik menempel pada badan karakter ya. Jadi tidak semua tertempel. Contoh di bagian sini itu masih belum terkena bonus strength atau lemnya. Jadi bagaimana caranya? Ya. Jadi pertama-tama adalah kita klik dulu bonus yang mau ditempel secara spesifik. Lalu kita klik bagian yang akan ditempel seperti itu. Jadi syarat pertama adalah layer yang dituju, contohnya ya, layer body itu harus terklik. Kemudian bones yang dituju, yang ditempelkan ke body itu harus terklik juga. Itu syarat kedua. Lalu kita ke bones. Lalu kita pilih use selected bones for flexi binding atau command Shift F ya kalau pakai Apple atau Mac, atau Control Shift F kalau pakai Windows. Kita klik sini. Oke, maka dia akan lebih tebal garisnya ya. Kita cek dulu. Kita kembali ke layer bonus karakter, lalu kita manipulasi. Oke, ini artinya adalah sudah tertempel secara spesifik. Jika tidak spesifik, maka akan terjadi distorsi seperti pada mata ini. Jadi kita harus menempelkan secara spesifik lagi bagian mata, mulut, dan juga alis kepada bones body ini ya. Jadi seperti yang tadi, kita klik dulu layer modes, lalu kita masih seleksi bones bodinya, lalu kita klik bones, use selector for flexi bending ya. Saya ulangi, bones, use selected bones for flexi binding. Eyebrow juga sama ya. Bisa juga Ctrl Shift F ya, Command Shift F kalau di MacBook. Yang bagian mata tertutup juga kita pakai flexi binding. Nah, kemudian kita lihat seperti apa. Oke, jadi lebih cakep ya, lebih spesifik dan lebih rapi. Jadi teman-teman bisa lakukan hal yang sama pada bagian tubuh karakter yang lain. Saya berikan contoh lagi ya. Misalnya ini ya, bagian tangkai daun. Jadi kita klik branch, kemudian kita pilih dengan select bones pada bones ini, lalu kita pilih bones, use selected bones for flexi binding. Begitu juga yang bagian leaf, kita klik bones, use selected for flexi binding. Lakukan hal yang sama lain dengan tubuh karakter yang lain gitu ya. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda. Jadi kita kembali ke arm L atau tangan kiri daripada karakter ya, yang ini ya, kiri layar. Nah, kita klik armnya. Nah, arm ini merupakan satu image. Tetapi dalam satu image ini ternyata ada dua bones ini. Satu untuk lengan atas dan satu untuk lengan bawah. Jadi bagaimana caranya flexi bindingnya? Sama, kita klik dulu arm L-nya di layar. Lalu kita klik satu bones, tahan shift di keyboard. Lalu kita pilih bones yang lainnya. Atau kalian bisa blok. Caranya klik kiri tahan, lalu kalian geser dan blok bagian rigging yang akan ditempelkan. Jadi kita tinggal bones,
use selected bonds for flexi binding. Lalu kita kerjakan bagian yang lainnya. Kita ke arm L, Ctrl Shift F, kita ke hand, klik Ctrl Shift F. Begitu juga dengan kaki ya, kita klik di sini. Jadi kita ke foot L ya, foot L, ini ya, foot bagian sini ya. Kita klik di sini 2, Ctrl Shift F. Lalu bagian shoes kita Ctrl Shift F juga. Lakukan hal yang sama pada kaki yang sebelahnya ya. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan flexi binding pada keseluruhan riggingnya. Yuk kita lihat seperti apa hasilnya. Kita gerakkan badannya dulu. Oke, sudah cakep ya. Jadi sudah terspesifik semua flexi bindingnya. Jadi tidak seperti yang tadi ya, tidak seperti yang tadi. Nah, ini lebih cakep ya. Lebih cakep lagi. Oke. Cuma ada permasalahan yang sedikit perlu perbaikan gitu ya. Misalnya kita akan menekuk bagian sikunya ini. Nah, ini bagian sini ini kurang bagus kayaknya gitu ya. Kurang bagus, harusnya di sini lebih bersudut gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman bisa mainkan bonus strength-nya. Jadi bagian sini dikecilkan sampai ketemu sudut yang pas atau sudut yang bagus. Oke, sip. Kita coba lagi ya untuk bagian penekuknya. Oke, ini sudah keren ya bagian menekuknya ya. Oke, sip. Jadi lakukan hal yang sama pada bagian tubuh yang bisa menyudut juga. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa atur bone strength-nya dikecilkan atau dibesarkan sampai ketemu bentuk yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Bagian sini kalau misalnya mau yang bersudut kita kecilkan sini atau besarkan, ini yang dikecilkan bisa aja. Oke, sip ya. Nah, kita sudah berhasil menyelesaikan rigging karakternya ya, rigging karakternya. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan tutorial paling gampang gitu ya, tutorial mudah untuk memasangkan sistem kelangka atau melakukan rigging pada karakter animasi 2D dengan menggunakan metode use selected bonds for flexi binding ya. Jadi cukup sekian dulu tutorial dari saya. Kalian teman-teman bisa mencoba di rumah ya dengan mempelajari video tutorial yang sudah saya buat seperti ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.